Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat adalah janji Allah, dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani akan datangnya hari kiamat, yang merupakan hari kehancuran alam semesta dan hari untuk menuju kehidupan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan pertanyaan tentang kapan kiamat akan terjadi. Namun Nabi Muhammad SAW hanya menjelaskan bahwa dia hanyalah manusia biasa yang tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Sekalipun dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia panutan di muka bumi, tetapi hari kiamat tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Coba percaya kita sebagai orang mukmin hanya mampu membayangkan dahsyatnya kiamat seperti yang dibahas di dalam Al-Quran. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, "Mengapa bumi?" Pada hari itu bumi menyatakan beritanya karena sebenarnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu persetujuan. Dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Dahsyatnya hari kiamat membuat bumi memuntahkan segala isinya yang selama ini membebankan. Jasad-jasad dan juga tambang-tambang di mana saja keluar bumi menjadi ringan. Saat fenomena manusia akan ketakutan dan terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka bingung sebab baru kali pertama kali kejadian-kejadian itu. Manusia juga akan mencari pelindungan, tetapi semua hanya sia-sia. Kerahasiaan dan dahsyatnya hari kiamat juga menyajikan dalam surah lainnya, yaitu Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia adalah sebagai anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Betapa dampaknya keadaan alam semesta saat kiamat terjadi. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Dan orang-orang kafir itu terus-menerus berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematian dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim. Hari di mana semua kehidupan makhluk ciptaan Allah akan berakhir sudah pasti akan terjadi. Pada hari tersebut Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, seperti pada Quran surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepada tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada dasarnya, kiamat itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Pada kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sughra, namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kiamat kubra merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubra akan terjadi meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubra. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet yang kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisap amal dan perbuatan mereka. Sebelum tanda-tanda besar itu muncul, terlebih dahulu diawali dengan beberapa tanda-tanda kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antaranya ialah penaklukan Baitul Maqdis, penzinaan, merajalela, pemimpin terdiri atas orang-orang yang zalim dan jahil,
alat-alat musik semakin ramai, memutuskan silaturahim secara masif, berlomba-lomba mencari ilmu untuk mengejar jabatan. Banyaknya ulama meninggal dunia, orang-orang hina mendapatkan jabatan penting, memberi salam kepada hanya sahabat dekat. Kekayaan umum dikuasai segelintir orang secara tidak adil. Meningkatnya angka bunuh diri dan kebanyakan orang mati mendadak dan lain sebagainya.